Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku yang saya cintai, di kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan kalian, di mana di kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kalian bagaimana diri kita ini belajar untuk memaafkan diri sendiri. Karena banyak di antara kita, bahkan mungkin diri kita sendiri, itu sering bisa memaafkan orang lain, akan tapi tidak bisa memaafkan diri sendiri. Atau mungkin kita juga pernah mendengar ada orang yang mengatakan, aku tidak akan memaafkan diriku, karena mungkin dia pernah menyakiti orang lain, atau mungkin pernah mencelakai orang lain, sehingga kemudian terucap, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Ketika kita mendengar perkataan seperti ini, ketika kita mendengar ungkapan semacam ini, kita mungkin awalnya yang tidak paham, kagum dengan ungkapan seperti ini. Padahal ungkapan seperti ini, ucapan seperti ini sangat membahayakan kepada orang yang mengucapkannya. Mengapa demikian? Karena ketika ada seseorang yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, maka sebenarnya dia telah menyakiti dirinya sendiri. Kita tahu bahwa setiap saat, setiap detik yang menemani diri kita adalah diri kita sendiri. Yang menjadi sahabat kita atau yang mensahabati diri kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana mungkin seseorang atau kita bisa menjadi pribadi yang damai, bisa menjadi pribadi yang bahagia dalam kehidupan kita, jika diri kita sendiri saja tidak bisa memaafkan diri sendiri. Satu contoh, ketika kita berjalan dengan orang lain yang mungkin kita tidak senang kepada orang tersebut, kita tidak suka kepada orang tersebut, kita marah kepada orang tersebut, perasaan kita saja itu tidak nyaman dengan dia, apalagi dengan diri sendiri. Kita membenci diri sendiri, kita marah kepada diri sendiri, maka otomatis kita tidak akan merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Padahal setiap saat, setiap detik yang mensahabati kita, yang menemani kita adalah diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, kita harus sadari terlebih dahulu bahwa yang pantas dimaafkan terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Sebelum kita maafkan orang lain, sebelum kita memberi maaf kepada orang lain, maka yang seharusnya dimaafkan, yang seharusnya diberi maaf itu adalah diri kita sendiri. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun segala sesuatu yang tidak kita senangi, tetap kita maafkan. Ketika kita bisa menerima kekurangan orang lain yang menyakiti kita, atau mungkin pernah berbuat tidak baik kepada kita, maka seharusnya lah diri kita ini bisa menerima kekurangan diri kita sendiri. Mungkin diri kita yang pemalas, mungkin diri kita yang ketika sholat subuh bangun kesiangan atau mungkin ucapan kita yang tidak baik kepada sesama, kekurangan kita atau mungkin masih banyak kekurangan yang kita miliki. Nah, kita sebagai diri kita sendiri, kita harus menyadari bahwa kita memang memiliki banyak kekurangan. Kekurangan kita itulah yang harus kita maafkan. Yang harus kita maafkan, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti bahwa kita memang banyak memiliki kekurangan. Ketika kita sadar bahwa diri kita banyak kekurangan, maka kita harus banyak memaafkan diri kita sendiri. Dengan seperti itu, maka kekurangan kita akan mulai membaik ketika kita banyak memaafkan diri kita sendiri. Sama halnya ketika kita maafkan orang lain, ketika kita memberi maaf pada orang lain, maka lambat laun orang lain itu akan sadar bahwa dirinya berbuat salah kepada orang lain atau berbuat salah kepada diri kita.
Ada sebuah cerita teman-teman, yaitu kisah nyata di mana saya pernah menjumpai orang yang kerja jauh sekali dari rumahnya, ya. Kemudian pada satu waktu orang tuanya meninggal. Ketika orang tuanya meninggal, dia marah kepada dirinya sendiri. Mengapa? Karena dia tidak bisa memegang jasad orang tuanya di hari terakhir dia menjumpai orang tuanya. Dia marah, jadi bisa apa? Dia tidak bisa memaafkan. Kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri, dan bahkan dia sampai memukul dirinya sendiri. Apa yang dia katakan? Dia katakan bahwa dia merasa bersalah, dia merasa tidak berbakti kepada orang tua, dia merasa segala macam, sehingga kemudian dia mengutuk dirinya karena dia tidak sempat memegang jasad orang tuanya. Dia menyalahkan dirinya karena dia kerja sangat jauh dari rumahnya. Dia kerja yang perjalanan pulang ke rumahnya butuh waktu antara 2-3 hari, teman-teman. Sehingga kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri, mengapa dia harus kerja jauh, mengapa dia harus kerja jauh di rumahnya, tidak berjumpa dengan orang tuanya, segala macam. Dan bahkan pada akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Ya Allah, mengapa saya ini bekerja jauh, mengapa saya ini hidupnya seperti ini? Ingat teman-teman ya, setiap kita ini memiliki jalan cerita sendiri-sendiri. Setiap kita tidak sama jalan ceritanya, bahkan dengan orang yang kita sayangi pun tidak sama. Dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, kita memiliki jalan cerita sendiri-sendiri, tidak akan pernah sama. Oleh karena itu, jangan pernah salahkan jalan cerita kita masing-masing. Jangan pernah salahkan takdir kita masing-masing, karena setiap kita memiliki jalan cerita yang berbeda-beda, dan semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang saya cintai, orang-orang yang semacam ini, yang tidak bisa maafkan dirinya sendiri, yang kemudian dia mengutuk dirinya sendiri, maka apa yang akan terjadi kepada dirinya? Maka dia tidak akan pernah menemukan kedamaian dan tidak akan pernah menemukan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan salah satu agar kita bisa bahagia dalam kehidupan ini adalah memaafkan diri sendiri dan harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu bisa memaafkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang mensahabati diri kita, yang menemani diri kita adalah diri kita sendiri. Sehingga dengan kita memaafkan diri kita, maka kita akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup ini. Itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.